if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini gue akan membahas preview pertandingan El Clasico yang pertama. Yang kedua adalah Manchester City berhadapan dengan Liverpool, super big match. Yang ketiga ya mungkin pertandingan Premier League lainnya, Chelsea Aston Villa, MU lawan Newcastle, dan beberapa pertandingan lah sisanya. Oke, kita mulai dulu dari pertandingan Chelsea Aston Villa. Kita tahu bahwa Chelsea sedang dalam top performa. Ya, mereka sudah mulai setel nih ibaratnya dengan strategi dari Potter, dan 4 kemenangan beruntun bagi Chelsea. 3 pertandingan terakhir mereka tidak kebobolan. Ya, mencetak 8 gol dari 3 pertandingan terakhir, luar biasa. Tapi mereka harus diserang dengan cederanya seorang Reece James. Ya, perannya ini cukup penting. Ya, bagaimana dengan formasi 4 back maupun 3 back, peran dari Reece James ini cukup penting. Tapi mereka masih punya seorang Azpilicueta yang secara kualitas juga tidak jauh berbeda. Jadi harusnya tidak menjadi masalah untuk Chelsea, walaupun Aston Villa ya lawan yang cukup alot, tapi Aston Villa di musim ini juga jelek lah, ngedrop banget peringkat 16 sementara. Jadi harusnya Chelsea bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa meraih kemenangan. Menurut gue itu tidak sulit dilakukan oleh Chelsea. Kita ke Arsenal Leeds. Arsenal juga sama kasusnya dengan Chelsea, ini kan sedang dalam top performa. Mereka menang beruntun loh. Mereka menang beruntun dan memang mental pemain ini sudah terlihat bahwa mereka tidak goyah ya ketika mereka misalkan kalah kemarin lawan United terakhir. Habis itu kan mereka menang terus. Ya, mereka menang terus, bahkan kemarin memang ugly win 1-0, tapi mereka tetap menang. Artinya dalam membuktikan bahwa Arsenal walaupun tidak bermain seperti biasa, misalkan luar biasa, tapi mereka tetap bisa menang. Mereka punya mental itu, pemainnya sudah bisa bermain seperti itu. Dan Leeds tidak kalah hancur ya dengan yang tadi gue bahas, Aston Villa. Mereka di peringkat 14 sementara. Harusnya sama dengan kasusnya Leeds, sama dengan kasusnya Aston Villa. Leeds jauh lebih bermain terbuka. Nah, ini yang menurut gue bisa dimanfaatkan oleh Arsenal. Jauh lebih banyak gol bisa diciptakan oleh Arsenal menurut gue. Terus kita ke United Newcastle. Ya, United kemarin di Europa League, di Liga juga berhasil meraih kemenangan di melawan Everton. Dan memang yang bagus adalah Martial sudah bisa balik, ya sudah bisa main. Nah, ini bisa menjadi opsi juga bagi Erik ten Hag di lini depan. Ya, absennya Scott McTominay gua rasa tidak terlalu berpengaruh karena mereka punya seorang Casemiro yang akan main. Jadi kembali lagi kalau gue bilang gua rasa tidak akan banyak perubahan dari sisi starting lineup. Ya, tetap starting lineup melawan Everton menurut gue yang akan diturunkan, yaitu Martial di depan, Rashford, dan juga Anthony, Bruno, Eriksen dengan Casemiro. Ya, itu menurut gue yang akan dipasang. Di back kiri menurut gue Luke Shaw akan bermain, bukan si Malaysia. Ya, sisanya sama Dalot nggak bakal terganti, Lisandro nggak bakal terganti. Gue nggak tahu Varane itu kalau nggak salah udah fit. Kemungkinan Varane yang akan bermain bersama dengan Lisandro. Oke, jadi kita nanti seperti apa. Kemungkinan menang pasti ada, namanya United. Ya, mereka hanya butuh efektivitas. Kemarin mereka nggak efektif aja, sehingga menangnya hanya 1-0 lawan Omonia. Kalau mereka bisa memperbaiki itu secara permainan sudah bagus. Jadi gue tidak melihat bahwa mereka kesulitan lawan Newcastle harusnya, apalagi mainnya di kandang. Terus, nah kita masuk ke big match-nya. Liverpool berhadapan dengan Manchester City. Ini ada 2 tim ya yang setiap tahun bersaing untuk peringkat 1. 2 tim terbaik bisa dikatakan di Liga Inggris, tetapi 2 tim yang dalam kondisi yang berbeda. Manchester City seperti biasa tetap on fire, sedangkan Liverpool sedang terseok-seok. Ya, poinnya pun beda 13 loh, 2 tim ini. Beda 13 poin. Nah, 2 kondisi lagi, City full tim kemungkinan cuman Johnston sama Walker.
ya praktis bisa digantikan. Liverpool TAA cedera, Naby Keita, Luis Diaz, Matip, Arthur, Curtis Jones, Chamberlain, ada 7 pemain yang absen. Ya, ini sangat berpengaruh kalau menurut gue dari Liverpool. Bagaimana performa mereka, walaupun kemarin menang 7-1, tapi itu lawannya Rangers. Ya, kita nggak bisa nilai itu, kita nggak bisa jadi patokan. Dan secara formasi, gue tunggu apakah Jurgen Klopp memakai formasi yang sama ketika melawan Rangers, melawan Rangers 2 leg ya, yaitu dengan 4-2-4 atau 4-2-3-1, di mana ada satu pemain di belakang striker. Bahkan lawan Arsenal pun begitu kan mainnya. Ya, di mana mereka kalah, mereka bermain lebih ofensif secara starting lineup. Ini kan jarang dilakukan Klopp. Ya, ini salah satu upaya yang dilakukan Klopp untuk memperbaiki performa Liverpool. Ternyata performanya juga nggak stabil kalau menurut gue. Nah, ini yang berbahaya ketika menghadapi tim dengan kestabilan seperti Manchester City, di mana mereka sudah punya pakem yang jelas, di mana mereka sudah paham betul dengan Pep Guardiola, pemainnya juga tidak banyak berubah, hanya ditambah Haaland yang langsung on fire dan menjadi problem bagi tim-tim lain. Nah, ini yang berbahaya. Walaupun mainnya di kandang Liverpool, tetapi kalau gue bilang ini akan menjadi big match yang gue rasa tidak akan mempengaruhi di posisi mana mereka berada sekarang. Ya, karena Liverpool tidak boleh diremehkan. Ketika menghadapi City dengan tensi pertandingan seperti ini, biasanya pemain-pemain seperti Salah, Firmino, ini bisa menjadi pembeda. Ya, jadi untuk fans Liverpool juga jangan terlalu panik bahwa Jurgen Klopp pasti akan punya solusi di mana mereka akan menemukan kembali ya jati diri mereka menghadapi Manchester City. Tapi Manchester City memang sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat juga menurut gue punya sedikit peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan murni dari performa mereka musim ini di Premier League maupun di Champions League. Sedangkan Liverpool tidak stabil. Ya, tapi kembali lagi, kalau kalian bilang ini akan menjadi match gampang untuk Manchester City, menurut gue tidak sama sekali. Kedua tim mempunyai persentase kemenangan yang tipis kalau menurut gue. Untuk City mungkin ya sekitar 51, Liverpool 49. Karena kembali lagi, walaupun performanya jelek, tapi kita lihat bahwa Liverpool pasti akan melakukan sesuatu. Ya, pasti Klopp akan melakukan sesuatu khusus untuk pertandingan ini. Ini yang kita patut nantikan. Terus kita ke El Clasico, pertandingan terakhir di hari Minggu jam 21, jam 9. Ya, ini juga dua tim yang dengan kondisi yang kurang lebih mirip di Liga. Dua-duanya poinnya sama di peringkat 1-2, Barcelona 22, Madrid pun 22. Ya, Barcelona kemarin sedang dalam kondisi yang tidak baik karena mereka tidak lolos di Champions League. Bukan tidak lolos ya, kemungkinan besar kecil sekali lah. Gue mustahil untuk lolos. Sedangkan Madrid sudah lolos di Liga Champions, sudah pasti lolos ke knockout, jadi bebannya itu berbeda. Dan cedera dari Barcelona ada yang sudah kembali itu Koundé. Nah, ini cukup baik nih. Ya, cukup baik untuk bisa menambah lini belakang karena Pique itu jeleknya minta ampun. Ya, jeleknya minta ampun. Araujo masih cedera, Bellerin masih cedera, Christensen masih cedera, Depay masih cedera. Sedangkan dari Real Madrid, Courtois ini diragukan. Nah, ini bahaya juga untuk Madrid karena Lunin so-so menurut gua. Ya, dan memang kalau kita fair to fair, namanya El Clasico, mau posisinya gimana, mau keadaannya misalkan lagi buruk-buruknya Barcelona atau Madrid buruk-buruknya, tetap ini 50-50 match. Selalu begitu setiap tahunnya. Ya, ini selalu 50-50. Selalu setiap tim ini bisa aja dong. Real Madrid misalkan ini 5 pertandingan terakhir Real Madrid 2 kali imbang loh. Barcelona pun sama, 1 kali imbang, 1 kali kalah. Bisa aja di pertandingan nanti dua-duanya on fire. Atau bisa aja salah satu on fire. Itu bisa saja terjadi karena ini El Clasico. Dimana mainnya di Bernabeu, kita ingat musim lalu 4-0 kalah Real Madrid loh, jangan salah. Ya, jangan salah. Tapi bedanya musim lalu tidak ada Benzema. Kali ini ada Benzema. Nah, ini akan seru. Benzema melawan Lewandowski. Benzema di beberapa pertandingan terakhir setelah dia balik dari cedera nggak cetak gol. Sedangkan Lewandowski terus mencetak gol. Ya, jadi ini yang menurut gue menjadi persaingan yang patut kita nantikan. Strategi seperti apa Xavi, karena menurut gue strategi melawan Inter kalau diterapkan ke Real Madrid ya, sorry to say,
terlalu textbook, terlalu gampang dibaca, dan antisipasi counternya itu jauh lebih buruk ya untuk Barcelona. Dan ketika menghadapi pemain seperti Vinicius, Valverde yang punya kecepatan ya, kita tahu lah bagaimana efektivitas dari Real Madrid di pertandingan-pertandingan besar. Jadi menurut gua, kalau preview gua, prediksi gua, Real Madrid akan bermain lebih apa ya? Mereka kalau gua lihat akan lebih dewasa. Ya, akan lebih dewasa. Mereka kuasai lini tengah ya, dan memanfaatkan efektivitas lewat counter attack. Itu yang menurut gua akan menjadi senjata Real Madrid seperti senjata-senjata sebelumnya di El Clasico. Sedangkan Barcelona kan ya, mereka punya ambisi menurut gue lebih besar untuk meraih kemenangan. Karena di Liga Champions mereka hampir pasti tidak lolos. Sehingga La Liga ini menjadi satu-satunya harapan terakhir. Jadi mereka akan lebih ngotot nih menurut gue. Sedangkan Real Madrid lebih calm, ya lebih dewasa kalau menurut gue akan bermainnya. Ya, jadi kita lihat nanti seperti apa. Kalau tanya prediksi siapa yang menang, ya kembali lagi gue bilang ini 50-50 match. Oke, segitu dulu preview dari gue. Kita lihat nanti seperti apa jalannya